Shalom kids, good morning, how are you today? Hari ini kita akan mulai belajar lagi di tematik 1B, subtema yang ketiga, pembelajaran yang kelima. Oke, ya kids, before we start the lesson, seperti biasa Miss Lia nggak capek-capek, nggak lelah-lelah mengingatkan kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya kalau pagi hari ini aku masih ada karena Tuhan Yesus baik buat aku. Tuhan Yesus berkati kami semua yang akan belajar pagi hari ini. Berkati Miss Lia, berkati keluarga kami, dan Tuhan memberkati supaya setiap pembelajaran kami boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap, haleluya, amin. Oke kids, boleh buka halaman 110 di tematik 1B. Nah, oke. Hari ini kita masih akan membahas tema 3 yang membahas mengenai gemar menggambar ya. Kalian sudah belajar kemarin bahwa setiap orang itu walaupun mereka mungkin suka menggambar, tapi mereka punya gambar kesukaannya masing-masing dan kita wajib menghargai gambar orang lain, bahkan memuji gambar orang lain ya. Jadi tidak ada timbul pertengkaran atau hidup yang tidak damai dengan kita membiasakan memuji orang ya. Kita akan punya banyak teman dan kita akan dikasih oleh semua orang. Oke, sekarang Miss Lia akan membaca di halaman 110. Nah, di bagian paling atas itu sudah ada teks bacaan mengenai hobi menggambar. Oke, Miss Lia akan bacakan, kalian simak bukunya baik-baik. Hobi menggambar. Lana gemar menggambar. Lana menggambar di meja. Sebelum menggambar, Lana mengatur posisi duduk. Lana duduk tegak, tidak membungkuk. Lana juga tidak bersandar pada meja. Lana memegang pensil dengan benar. Pensil ada di antara telunjuk dan ibu jari. Oke, Miss Lia peragakan. Jadi ini Miss Lia memegang pulpen atau pensil ya, nah alat bantu kita untuk menulis. Ketika kita memegang pensil atau pulpen, kita harus menggunakan telunjuk dan ibu jari untuk mengapit alat yang akan kita gunakan ya. Tapi kalau memegangnya begini benar tidak? Salah. Tapi kita memegangnya seperti ini. Ya, nah ini adalah memegang pensil yang benar. Lalu posisi duduknya tegak. Ya, supaya apa Miss? Supaya badannya tidak membungkuk. Nah, itulah yang dilakukan oleh Lana. Dia menunjukkan sikap teladan bahwa ketika dia menulis dia memegang pensil dengan benar. Lalu ketika dia duduk dengan benar. Nah, supaya apa? Supaya karena dia tahu cara bersyukur kepada Tuhan dengan menjaga tubuhnya. Oke. Sekarang di bawahnya sayang, di situ sudah ada 3 gambar dan 3 pernyataan yang harus kita tarik garisnya. Yang pertama, di sini ada gambar, ini pensilnya pegangnya salah ya. Kita akan cari tulisannya yang mana ya nak. Kalau kita pegang pensilnya tidak baik, apakah tulisannya akan rapi? Tidak ya. Berarti kalian boleh tarik ke sini. Hasil tulisan tidak rapi. Jadi gambar pertama tarik ke tulisan yang kedua. Lalu ke berikutnya, nah Muti ini duduknya tidak baik. Duduknya bungkuk. Apa sih yang terjadi kalau kita duduknya bungkuk? Tubuh kita bisa menjadi bungkuk. Nah, berarti kita tarik ke atas nih, tubuh dapat menjadi bungkuk. Tarik ke atas. Oke. The last one. Ini ada Badi yang baca bukunya dekat-dekat, padahal udah dikasih tahu bahwa jarak mata dengan buku adalah 30 cm atau 2 jengkal. Jadi benar tidak tindakannya Badi? Salah ya. Apa sih yang terjadi ketika kita membaca buku terlalu dekat? Betul, mata menjadi sakit. Jadi kita tarik ke sini. Mata menjadi sakit. Oke, sudah. Sekarang boleh dibuka halaman sebelahnya. Nah, sekarang Miss Lia mau membacakan juga teks bawah sini ya nak. Hadiah dari sahabat. Boleh disimak bukunya. Lukisan ini bagus sekali. Tak bosan dipandang setiap hari. Lukisan ini sebagai hadiah dari sahabatku di tempat jauh. Lukisan ini kupajang di dinding kamar untuk menambah semangatku belajar. Nah, itu adalah sebuah puisi tentang
ungkapan hati seorang sahabat yang sudah yang setelah menerima hadiah gitu ya. Pasti setiap orang ketika kita menerima sesuatu dari orang lain happy nggak? Pasti happy dong. Nah pasti kita mau ada di titik dimana Miss aku pengen pajang. Nah itu artinya kalian menghargai orang yang sudah memberi. Dulu kakak kelas kalian sekarang kakak kelas kalian ini kelas 3 ya, dulu itu anaknya Miss Lia di kelas 1. Jadi ketika sudah naik kelas anak murid Miss Lia ini memberikan satu frame besar sekali. Nah isinya itu adalah kumpulan ratusan foto selama 1 tahun belajar di sekolah. Nah itu Miss Lia pajang di dinding rumah Miss Lia karena itu sangat berkesan sekali ya. Jadi Miss Lia mengingat bahwa momen-momen itu pernah terjadi seperti Kartini, mereka baru masuk sekolah, lalu kita ada market day dan sebagainya. Nah itu menjadi sebuah kenangan dan Miss Lia sangat menghargai hal itu. Dan Miss Lia happy banget ketika Miss Lia terima itu. Jadi Miss Lia pajang dan itu masih ada di rumah Miss Lia sampai sekarang. Nah jadi seperti itulah ya nak, ketika kita mendapatkan sesuatu dari orang pasti rasanya happy, rasanya senang gitu ya, karena kita diperhatikan, kita dianggap sahabat gitu ya. Jadi kita harus menghargai apapun yang orang berikan. Dan jangan lupa ketika orang memberikan sesuatu kita harus biasakan mengucapkan terima kasih ya. Artinya kita menghargai apa yang sudah diberikan. Oke. Nah sekarang kita skip ya nak, kita skip pertanyaan yang bawah ini. Kita lanjut ke halaman 112. Nah oke. Coba ini ada tugas ya nak, ini ada tugas beberapa bangun ruang. Miss Lia sudah jelaskan kemarin, Miss Lia ulangi lagi. Kalian sudah belajar 3 jenis bangun ruang. Yang pertama adalah kubus, kotak. Yang kedua adalah bola dan yang ketiga adalah tabung. Kotak terdiri dari 6 bidang yang berbentuk persegi 4. Kalau bola terdiri dari 1 bidang yang berbentuk lengkung atau melengkung. Jika tabung terdiri dari 3 bidang, yaitu 2 lingkaran ya, 2 lingkaran dan 1 melengkung. Nah, hari ini tugasnya kalian adalah kalian mewarnai bangun ruang ini sesuai dengan bentuknya. Contoh ya nak, warnailah kotak dengan warna hijau. Jadi semua bangun ruang yang berbentuk kotak diwarnai warna apa? Hijau, betul. Lalu warnailah bola dengan warna merah. Jadi semua yang bentuknya bola diwarnai dengan warna merah ya. Lalu terakhir warnailah tabung dengan warna kuning. Jadi semua yang bentuknya tabung harus warna kuning. Miss boleh nggak dicampur-campur warna? Tidak boleh. Jadi ikuti panduan yang ada di atas. Oke. Ini PS bukan PR ya. Lalu sekarang di halaman 113. Di halaman 113 kita kerjakan bersama, boleh disimak, dipegang dulu pensilnya. Yang ini dikerjakannya nanti setelah video Miss Lia berakhir ya sayang. Jadi sekarang kita ke halaman 113 dulu. Yuk pegang pensilnya, kita mau tarik garis sama-sama. Kita mau menarik garis benda yang serupa jenis bentuknya ya. Ini yang pertama bola, lalu ditarik dengan bola. Nah sekarang apakah bentuk kotak pensil ini? Coba lihat bentuknya apa? Bentuknya kotak, betul. Jadi kita tarik kemana nak? Kita tarik ke sini. Set. Nah ya tunggu bentar ya, Miss lihat ganti jadi pensil. Oke, kita kerjakan ya. Jadi yang tempat pensil Doraemon ini dia menjadi ini serupa dengan lemari. Oke, sudah. Sekarang lihat nih kotak sereal. Kotak sereal ini serupa dengan apa sayang? Yes, dengan buku. Tarik. Hap. Lalu kaleng. Kaleng ini berbentuk apa ya? Berbentuk tabung ya. Berarti dia sama seperti ya betul yang ini, tarik. Nah, berarti terakhir ini yang terakhir, gambar terakhir ini ditarik ke pengharum ruangan. Oke, sudah. Nah, sekarang di bagian bawahnya kita harus apa, Miss? Di bagian bawahnya adalah, wait ya, ini agak sukar memegangnya. Oke, sudah. Nah, di bagian bawahnya kita akan memberi tanda silang
untuk gambar yang bentuknya berbeda. Jadi contoh sayang, ini di atas ini sudah ada 4 gambar ya, tapi 3 gambar ini berbentuk kotak, sedangkan ada 1 gambar yang berbentuk bola. Nah yang beda sendiri ini yang akan kita silang ya. Lalu yang kedua, coba lihat di bawah ini ada 4 buah gambar, ada 3 buah bola dan 1 tabung. Berarti yang mana yang harus dicoret? Ya ini ya, kita coret silang aja, seret. Oke. Nah, terakhir nih gampang banget. Di sini ada 3 buah tabung ya, Nak. 1 2 3. Oke, kayak gini pensil Miss Lia. 1 2 3. Yang mana yang berbeda, sayang? Iya, betul ini. Ini bentuknya kotak ya. Jadi dia berbeda dengan teman-teman yang lain silang. Seret. Nah, gampang banget. Oke. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hanya sampai di situ. Jadi dikerjakan khususnya yang tadi halaman berapa itu, Nak? PS-nya ya. Halaman 112 ya. Itu PS. Nah, yang dikirim ke Miss Lia, itu hanya halaman ini. Nih ya. 113 ini yang dikirim. Jadi yang diwarnai tidak usah dikirim ya. Miss Lia tunggu yang halaman 112. Oke kids, thank you for today. Terima kasih karena kalian masih semangat belajar ya kan. Terus kalian masih bukan halaman 112 sayang, tapi 113 ya. Terima kasih buat hari ini pembelajarannya. Terima kasih buat kalian bisa tetap stay at home, jaga kesehatan, jangan lupa terus berdoa, makan sayur dan buah, pokoknya semua yang terbaik buat bangsa Indonesia supaya kita bisa ketemu di bulan Januari ya. Berdoa supaya tidak ada halangan apapun. Thank you kids for today. Miss Lia tunggu PR-nya di tugasnya yang dikirim ke Miss Lia halaman 113. God bless you.